Sebagai manusia, kita pasti sudah memahami bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah sendiri. Dalam keseharian, manusia di dunia ini tidaklah sendiri. Ada makhluk lain, yaitu setan. Selama ini kita orang awam menganggap bahwa yang namanya jin, setan, atau iblis itu sama. Padahal ketiga makhluk ini berbeda. Perihal setan disebutkan dalam kitab Marokil Ubudiyah mempunyai tugas masing-masing dalam menggoda manusia. Dikelompokkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang sumbernya dari hadis Umar bin Khattab, seorang manusia yang ditakutkan oleh setan, jin yang setan. Setan ini adalah musuh manusia yang tak terlihat. Imbuh Ustadz M. Najmi Fatoni. Sebagian penjelasan dari ulama, berikut 9 kelompok setan beserta tugasnya masing-masing dalam menggoda manusia. 1. Khonzab. Disebutkan setan yang khusus fokus untuk menggoda manusia untuk tidak sholat. Jika kita merasa jarang sholat, maka berhati-hatilah, bisa jadi khonzabnya mengalir terus dalam darah. Setan khinzi pelaku utama yang mengganggu seseorang yang sedang sholat. Bahkan akibat godaan itu, sampai lupa berapa rakaat yang sudah dilakukan. Setan khinzib ini juga mengganggu pikiran orang yang sedang sholat. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan sholat yang khusyuk dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut? Kasus semacam ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat, yaitu Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita 2 cara untuk menghilangkan gangguan setan dalam sholat, yakni yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan ini dilafalkan, bukan dibatin. Ini hukumnya diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. Yang kedua, meludah ke kiri dengan cara meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kirinya dan tidak mengotori masjid. Allahu a'lam. 2. Walhan. Walhan merupakan jenis setan yang khusus menggoda manusia melalui air. Walhan juga berperan untuk membisikkan keraguan dalam niat sampai keyakinan akan sucinya air tersebut. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam wuzu ada setan yang dikenal dengan Al-Walhan. Oleh karena itu berhati-hatilah kalian dari bisikan air. 3. Wasnan. Ialah setan yang datang dengan membawa tepung lalu ditiupkan ke mata manusia agar mata gampang merasa mengantuk, terutama saat mendengar nasihat, saat di pengajian, saat yasinan. Intinya setan inilah yang menggoda agar tidak fokus mendengar nasihat-nasihat kebaikan. 4. Zalambur. Adalah setan yang menggoda laki-laki dan wanita, terutama saat datang ke pusat perbelanjaan alias boros. Jika kita suka tidak sadar telah berbelanja sesuatu yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Hati-hati jika kita sering seperti ini. Bisa jadi ini berarti setan zalambur terus menempel untuk menggoda agar lapar mata, menggoda untuk menghambur-hamburkan. Ditambah perilaku boros adalah salah satu tipu daya setan yang membuat harta kita tidak efektif mengangkat derajat kita. Harta yang dimiliki justru efektif menjerumuskan, membelenggu dan menjebak dalam kubangan tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, hidup boros itu adalah bagian dari perbuatan setan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 26 hingga 27. Dalam ayat lain juga disebutkan, perilaku hidup boros merupakan bagian dari sifat-sifat orang kafir. Dari golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 41 hingga 45.
5. Tibir. Setan yang menggoda kita agar gampang marah, gampang emosian. Mudah sekali untuk ngambek, memasang raut wajah cemberut terus-menerus. Boleh jadi ini ketempelan setan yang namanya setan tibir, yang membuat hati tidak pernah merasa tenang, alias gelisah terus-menerus. 6. A'war. Setan yang menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan zina. Hingga lambat laun menurut teori, ketika mata mendapatkan informasi tak senonoh terus-menerus, maka gambar tersebut akan terekam sempurna di otak kita. Hasilnya, pikiran makin kotor dan perbuatan menjadi semakin dekat dengan yang kotor pula. Tidak hanya bagi yang masih lajang, namun juga yang sudah mempunyai pasangan. Cirinya apa jika pasangan mulai didekati oleh setan a'war? Suami sudah mulai membanding-bandingkan istrinya dengan wanita lain, dan begitu juga sebaliknya, sehingga akhirnya merasa tak bersyukur. 7. Abyad. Ini disebutkan sebagai panglimanya setan, sebab setan inilah yang menggoda Nabi. Dialah yang menggoda Nabi Ibrahim dan juga para ulama. Digoda oleh setan kelakuan satu ini. Hasilnya kesombongan diri. Kalau sudah merasa diri yang paling hebat dengan ini, maka setan lain makin mudah masuk. Saat malaikat Rokib sedang asik melihat kesibukan Atik, ia dikejutkan suara tangis pilu sesama makhluk gaib lainnya di sudut ruangan sana. Ternyata suara Abyad, setan tertangguh yang bertugas menghadapi insan sekali bernabi atau waliullah. Keterkejutan malaikat pencatat kebaikan itu bukan saja karena tangisannya, tapi juga isi rancawanya yang berkali-kali memohon ampun kepada Tuhan. Ia heran karena baru kali ini terdengar jenderalnya setan memohon-mohon pada Tuhan, karena makhluk pembangkang Tuhan itu selama ini justru mencegah manusia memohon ampun pada Sang Pencipta. 8. Dasim. Bala tentara iblis yang memiliki tugas secara khusus untuk merusak hubungan rumah tangga seseorang. Dasim ini menggoda dan mengarahkan setiap pasangan untuk berdebat, memancing emosi suami maupun istri, berprasangka buruk kepada istri ataupun suami. Seakan orang yang paling menjengkelkan dan dibenci adalah suami ataupun istri sendiri. Ustadz Adi Hidayat LCMA dalam ceramahnya yang diunggah ke akun YouTube Taman Surga TV menjelaskan bahwa Dasim ini juga berperan dalam hubungan pranikah. Saat sebelum adanya ikatan akad, dia akan memancing-mancing baik laki-laki atau perempuan untuk berduaan, berdekatan, dan berbuat maksiat. Namun setelah adanya ikatan pernikahan, keadaan justru sebaliknya. Setan Dasim ini akan membisikkan ke hati dan menggoda manusia agar terjadi perselisihan dalam rumah tangga. 9. Masud Matun. Setan yang menggoda agar bibir jadi comel, atau dengan kata lain suka menggunjingkan, membicarakan orang lain di belakang, mudah untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah, segala sesuatu diadukan, dan sebagainya. Berhati-hatilah tergoda setan ini, maka bisa menjadi keburukan yang jariah, yakni selama itu bergulir, maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan. Wallahu a'lam bishawab.